Welcome to Techsome Talks. Halo guys, welcome back to Techsome Talks bersama saya Devana Aira. Dan sebelum itu, di episode 11 sudah dibahas nih terkait dengan pentingnya investasi dan juga literasi tentang keuangan. Tapi saat itu saya tidak diundang nih sama teman-teman kakak-kakak nih yang pakarnya investasi. Dan sekarang saya berkesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan kakak-kakak di sini ya. Di sini ada Kak Idam dan juga Kak Raffi. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Gimana nih, kemarin seru banget, saya nggak diajak. Aduh, tapi seru sih, sekarang bisa ngobrol-ngobrol ya Kak terkait dengan investasi, khususnya bagian saham nih. Mungkin sebelum itu bisa perkenalan lagi nih Kak, kepada teman-teman dari Kak Idam ataupun Kak Raffi, bisa perkenalan singkat nih. Mungkin teman-teman pengen kenal lebih dalam sama Kak Idam dan Kak Raffi. Silakan Kak. Idam dulu mungkin ya. Thank you waktunya ya. Sudah kita bisa ngobrol lagi nih di sini. Nama saya Idam Farul Syahid, biasa dipanggil Idam. Untuk aktivitas saya ada aktivitas kantor juga di bandara, daerah bandara. Terus kemudian saya sebagai manajer untuk analis di Tradesem. Wow. Untuk background secara sertifikasi saya pegang RSA ya, Register Securities Analyst. Jadi masih junior sebenarnya. Junior ya. Oke, itu aja mungkin. Oke, Oke, silakan terima Kak kasih ya. Raffi. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya kenalannya dari Techsem ya. Tapi memang di Techsem sih di bagian bisnis analis, nama saya Raffi. Dan kenapa di sini berbicara mengenai investasi, karena saya memegang 2 sertifikasi di bidang investasi, yaitu WMI, Wakil Manajer Investasi, dan juga WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek. Gitu sih paling. Wah, terima kasih Kak Idam dan Kak Raffi, salam kenal Kak. Akhirnya saya Salam bisa kenal. ngobrol bareng sama kakak-kakak ini. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas topik yang sangat menarik, dan khususnya untuk saya sendiri nih, ini saya kepo banget nih terkait dengan investasi, khususnya kemarin kan udah dibahas ya, investasi itu ada beraneka jenisnya. Dan mungkin sekarang kita akan lebih spesifik untuk ngomongin soal investasi saham nih kakak-kakak. Mungkin kita bisa lihat kalau misalnya di Indonesia sendiri banyak sekali kita jumpai ya orang-orang itu berinvestasi dalam bentuk saham seperti itu. Dan mungkin seperti saya juga generasi milenial ataupun generasi Z ya kalau misalnya sekarang nih gaulnya itu juga kepo nih terkait dengan investasi saham tuh sebenarnya apa sih, dan kira-kira saham sendiri itu apa Kak? Dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga nih apa sih model yang perlu kita siapin sebagai pemula kalau misalnya kita pengen investasi dalam bentuk saham. Silakan Kak Idam atau Kak. Oke, Kak Idam dulu mungkin. Oke, sebenarnya saham itu kan salah satu bukti ya, bukti kepemilikan aset. Dulu orang bilang saham itu adalah paper asset, karena dulu memang lembaran-lembarannya lembaran itu kertas. ya kalau saya dapat cerita dari orang tua misalnya atau dari uak gitu atau paman, ya memang zaman dulu seperti itu. Karena sekarang kan sudah digitalisasi ya, bukti kepemilikan itu bisa kita lihat dalam portofolio akun kita. Jadi sebenarnya itu tuh suatu tanda atau bukti kepemilikan aset daripada satu perusahaan. Jadi persen kepemilikan kita terhadap satu perusahaan terbuka. Itu sih kalau dari aku. Oke. Dari Oke. Tadi pertanyaannya saham ya. Pada dasarnya sih gini teman-teman. Saham itu simpelnya kalian yang punya satu lembar aja saham atau satu lot saham, itu kalian sudah bisa nyombongin diri jadi pemilik perusahaan tersebut. Waduh. Tapi emang pada dasarnya konsepnya seperti itu. Betul. Konsepnya tuh Kepemilikan. iya benar. Jadi Iya. kita kepemilikan perusahaan kita beli. Cuman seberapa jumlahnya, seberapa persennya, ya itu kan beda juga komposisi dan segala macamnya. Tapi ini pada dasarnya kalian tuh ngebeli perusahaan gitu. Ngebeli saham itu ngebeli perusahaan. Ya. Jadi bisa ya bahasa kerennya kalian mau belinya cuma satu lot doang, mau cuma 100.000 doang nih. Kalian asal punya modal ya sekarang mah receh ya, banyak yang murah-murah ya. Banyak yang murah-murah. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Dengan uang yang sedikit juga sudah mulai bisa investasi saham gitu sekarang tuh. Menarik banget. Itu tadi yang disinggung juga modal nih Kak. Kira-kira sebagai pemula nih ataupun orang yang masih belajar tentang saham, modal apa sih yang diperlukan kalau misalnya kita pengen berinvestasi dalam saham? Apa aja nih Kak? Apa aja ya?
dari aku sekarang, apa mau dari Mas Idam? Silakan. Oke, kalau untuk modalnya yang jelas yang pertama sih menurutku ya modal pengetahuan dulu. Oke. Karena kita nih nggak bisa nekat terjun ke dunia yang emang kita nggak tahu sama sekali. Tuh. Iya, karena mau gimana pun ya, apapun instrumen investasinya pasti ada risikonya. Betul. Nggak mungkin tuh yang namanya ada, oh iya keuntungannya sekian, tidak ada risikonya. Fix investasi bodong. Fix itu udah nggak perlu dipertanyakan. Oke. Nah itulah makanya kita harus belajar dulu. Yang paling pertama pengetahuannya tadi kita harus mengenal dulu saham itu sebenarnya apa sih gitu. Terus memang risiko-risikonya itu seperti apa sih gitu. Karena kan sekarang apalagi ya di era-era kita mah enak tinggal scroll-scroll, oh banyak akun nih, akun tentang ngerti kan apa segala macam lah akun-akun informasi tentang itulah gitu. Nah itu paling pertama. Yang kedua yang jelas punya modal dulu karena paling aman karena kan ya Mas Idam mah kan trader ya, mungkin ntar konsepnya beda lagi. Kalau aku pribadi itu kan bisa dibilang sebagai investor atau investasi konsepnya. Jadi kita harus menggunakan cold cash. Cold cash itu apa? Bukan uang yang masuk kulkas ya dingin gitu, enggak gitu dong. Cold cash itu lebih ke uang yang memang kita tidak gunakan untuk sehari-hari gitu. Jadi misalnya memang uang tabungan aja Dana gitu. cadangan Dana lah ya. cadangan. Kalau kita bisa emergency fund atau apa gitu misalnya. Intinya paling aman investasi menggunakan dana tersebut. Karena kalau di konsep investasi kita kan dalam jangka panjang ya. Betul. Memang sebaik-baiknya kalau investasi itu dalam jangka panjang dan termasuk saham itu sebenarnya dia instrumen pasar modal pada dasarnya definisinya adalah instrumen investasi jangka panjang. Lebih dari 1 tahun gitu. Jadi yang pertama knowledge, yang kedua modal tadi. Modalnya harus cold cash. Gitu. Siap. Terima kasih Kak Raffi. Kalau Siap, dari Kak Idam. Idam gimana tuh Kak? Modal apa aja nih? Sebenarnya kalau modal aku sih biasa nyebut 3M plus 1 ya. Jadi M pertama itu mindset. Nah, jadi untuk siapapun sebenarnya yang memang mau mulai masuk ke pasar saham, itu mindsetnya itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Bahwa banyak mungkin yang di luar sana yang mungkin hanya melihat dari media berita, oh ada orang misalnya kaya karena dia punya jual beli saham dan lain sebagainya. Padahal kan tidak sesederhana itu ya. Ada proses pasti yang di belakangnya yang sudah mereka lalui gitu. Jadi mindsetnya itu bahwa ketika kita masuk ke pasar saham itu mindsetnya itu adalah bisnis. Itu yang selalu saya tekankan. Apapun bentuk metodenya itu, entah itu misalnya investasi jangka panjang atau misalkan investasi jangka pendek atau menengah, trading dan lain sebagainya, mindsetnya itu yang harus kita benahi dulu. Nah, M yang kedua sebenarnya baru ke money management. Oke, kenapa harus money management? Karena ini relate dengan kemarin kita punya diskusi bahwa untuk kita investasi saham tahap awal itu tidak harus kita langsung full time ya. Kita misalkan punya aktivitas utama kerja kantoran atau misalkan ngajar dan lain sebagainya apapun itu. Nah, dari sana kita kan akan punya income tetap tuh secara bulanannya atau misalkan bisnis dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita mulai atur pembagian proporsi yang berapa yang mau kita masukkan ke pasar modal. Khususnya ke saham tadi. Nah, baru masuk ke M ketiga metode. Nah, metode ini tentu kita harus bisa evaluasi karakter kita seperti apa. Kita misalkan senangnya low risk, moderate, atau misalnya high risk gitu. Kalau misalkan metode yang kita gunakan itu misalkan metode investasi, otomatis itu yang kemudian harus kita terus pelajari. Sekarang kan akses informasi kan banyak ya. Jadi misalnya kalau investasi jangka panjang, tentu analisa sahamnya beda dengan misalkan kita mau trading. Bagaimana memilih sahamnya, kemudian berapa masuk dananya, itu jelas beda dengan investasi dengan trading. Itu sih. Terus yang plus satunya apa? Nah, plus satunya itu adalah saya bilang sih minat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tiga-tiganya udah ada tadi tapi kita hanya ikut euforia semata, udah tuh ikutan doang. Ntar berikutnya udah lupa, nggak konsisten. Ya, jadi itu sih kalau dari saya.
Oke, wah, jadi dari sini aja teman-teman udah sedikit mulai tercerahkan ya. Banyak sih kalau saya. Jadi kalau gimana sih metode apa yang kemudian bisa kita gunakan, modal apa yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita pengen investasi saham, itu salah satunya tadi ada 3M+1 ya Kak ya. Tadi ada money management, terus juga metode, terus kemudian minat, dan juga yang kedua yang terakhir adalah Yang pertama tadi mindset, mindset yang paling ya, utama. mindset pertama itu mindset, dan sama juga Kak Raffi tadi menyebutkan knowledge ya Kak ya, dan juga modal itu tadi. Wah ini seneng banget nih belajar tentang saham sama kakak-kakak. Dan itu Kak, kalau misalnya tadi udah disinggung sedikit tadi ada low risk, high risk, ataupun apa Kak, moderate ya, moderate risk kayak gitu. Kira-kira konsep dasar di saham itu apa aja nih Kak? Mungkin kalau misalnya dasar-dasarnya aja nih, ada nggak sih konsep dasar dalam dunia saham atau investasi saham ini? Mungkin kayaknya trading seru nih kalau bahas-bahas risk-risk gitu ya. Ntar kalau investing soalnya Sebenarnya pembagiannya itu lebih kepada volatilitasnya ya, biasa kami. Volatilitas itu naik turunnya harga saham dalam satuan waktu. Jadi kalau misalkan dalam waktu satu hari, katakanlah buka misalkan pagi kemudian penutupan di sore, itu misalnya range pergerakannya bisa di angka 5% atau misalkan 6%, itu udah bisa dibilang itu udah termasuk yang high risk ya. Nah, tapi kalau misalnya yang low risk itu mungkin pergerakan hariannya itu tidak terlalu besar ya, hanya di kisaran 1% ke bawah. Nah, sebenarnya selain dari tadi volatilitas, kita juga bisa melihat dari market cap-nya juga. Jadi kalau misalkan untuk yang memang baru mau mulai nih masuk ke pasar modal, biasanya sih kami sarankan untuk pertama melihat saham-saham yang misalnya top 50 market cap. Nah, dari sana sebenarnya itu secara tidak langsung, secara fundamental juga lebih aman gitu ya. Nah, tapi tentu ada keilmuan yang harus kita miliki juga gitu ya. Jadi kenapa? Karena tidak selalu top 50 market cap itu dia akan misalnya naik terus kayak gitu harganya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui di IHSG atau pasar modal Indonesia itu kan marketnya satu arah ya. Kita nggak bisa short sell seperti di US dan lain sebagainya. Sehingga dari sana kita harus benar-benar saat entry-nya atau mulai belinya itu saat di best price. Itu sih yang selalu kami tekankan ke rekan-rekan atau siapapun yang memang mau mulai masuk ke pasar modal gitu. Oke, seru banget. Jadi kalau misalnya sering kita dengar nih Kak, stigma-stigma soal saham, entah itu cepat kaya tadi udah disebutkan ya, tapi malah sebaliknya bisa langsung hilang juga duitnya kayak gitu. Itu kira-kira dari pandangan Kakak seperti apa, dan juga mungkin bisa dijelaskan Kak, kira-kira kalau misalnya untuk kelebihan dan kekurangan kita terjun nih ke dunia investasi saham itu apa aja? Kelebihan dan kekurangannya. Dari Mas Raffi mungkin? Oke. Ntar mau nge-cover juga bagian tadi pertanyaan risiko ya. Pertanyaan risiko, mungkin mindsetnya kan kalau tadi Mas Idam lebih ke volatilitas pasar dan segala macam. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Setiap dari kita individu tuh punya yang namanya risk profile atau profil risiko. Jadi masing-masing individu itu nggak bisa disamain toleransi risikonya. Ada misalnya emang kita orangnya ya suka yang konvensional aja nih, yang kayak deposito aja lah, yang aman-aman aja gitu. Ada ini nabung aja, obligasi aja gitu. Biarin ngendap aja. Ada aja nih kayak gitu. Ada juga yang memang tadi misalnya katakanlah pengen challenge ya, minimal masuknya ya saham gitu. Nah, saham pun ya tadi yang sudah Mas Idam bahas juga macam-macam layernya istilahnya. Layer-layernya itu seperti apa, dan itu sekali lagi disesuaikan dengan profil risiko dari kita gitu. Dan kelebihan kekurangannya untuk saham itu sendiri, kelebihannya yang jelas kalau kata Lo King Hong tuh harta karun terbesar Indonesia itu bukan di bawah laut, tapi di pasar modal. Aduh, siap. Itu emang suhu itu buffetnya Indonesia. Gitu. Jadi emang kelebihannya sih kayak gitu, bahwa sebenarnya masih banyak sekali potensi yang bisa digali, dan memang pasar modal itu pada dasarnya terus bertumbuh ya. Dia tuh nggak yang stagnan atau dia menurun, nggak. Jadi kalau kita lihat wah IHSG lagi turun nih, IHSG lagi naik nih, ya itu kan namanya juga volatilitas pasar ya, istilah pergerakan pasar. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa
oh dia pasti jelek nih atau stagnan atau gimana gitu. Cuman kalau kita lihat ya Indonesia nih, Indonesia sebagai orang Indonesia kita beruntung karena IHSG itu pada dasarnya kalau kita berbicara horizonnya panjang itu dia selalu menaik gitu, istilahnya menanjak, uptrend selalu. Sebagai contoh ya negara lain ya, misalnya kita katakanlah Jepang. Jepang itu dia stagnan. Dia dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh sekarang kalau kita tarik garis stagnan dia. Gitu. Jadi makanya kita beruntung lah sebagai orang Indonesia. Sayang banget kalau nggak kenal investasi apalagi saham gitu. Oke. Kalau dari Kak Idam gimana tuh Kak? Nah, tadi kaitan dengan kelebihan kekurangan ya. Kekurangannya kalau saya selalu bilang sih kerugian ya. Ada apa istilahnya? Opportunity loss gitu ya. Bagi orang-orang yang memang mereka tidak menyegerakan diri untuk terjun ke pasar modal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngikut rata-rata kenaikan IHSG aja, itu kan di sekitar belasan persen ya, bahkan mungkin sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada deposito tahunannya. Nah artinya apa? Itu tadi sempat disinggung juga Mas Rapi ya, bahwa memang IHSG ini hampir setiap tahun itu kecenderungan selalu uptrend. Market-market di dunia itu cenderung sudah jenuh. Jadi contoh Jepang itu dia mereka marketnya itu cenderung sideways. Jadi kalau misalnya awal tahun kita invest, akhir tahun achievementnya itu sangat-sangat kecil gitu. Nah itu yang tadi kekurangannya, bisa dibilang bahkan kerugian ya ada. Terus kelebihannya ya bahwa memang ketika kita tidak melakukan apapun aja sebenarnya kan uang kita tuh udah tergerus inflasi ya. Ya, jadi kalau misalkan kita punya alokasi atau proporsi dari income bulanan kita, daripada hanya sekedar disimpan di brankas misalnya dalam bentuk cash, atau misalkan disimpan di akun tabungan, tidak ada salahnya untuk mulai dengan gerakan yang namanya nabung saham. Beli bertahap setiap 2 minggu misalnya atau setiap minggu gitu, dari alokasi yang sudah kita siapkan tadi di awal. Kayak gitu sih. Itu akan lebih powerful daripada hanya sekedar nyimpan uang di akun bank atau di brankas kita di rumah. Bener. Gitu sih. Jadi lebih ke memaksimalkan kalau misalnya tadi Kak Raffi bilang cold cash-nya gitu ya Kak. Benar, cold cash-nya. Betul. Dan juga mengingat bahwa di Indonesia sendiri juga sebenarnya udah kesempatannya udah besar gitu ya Kak, dan betul. digitalisasi ini sangat membantu ya Kak. Iya, akses untuk kita mulai berinvestasi itu sekarang sudah mudah ya. Akses untuk kita dapat knowledge tadi yang disampaikan tadi Kak Raf juga udah cukup banyak ya sekarang yang memang memberikan edukasi gratis gitu ya. Jadi sangat disayangkan nih kalau misalnya ada generasi muda, generasi kita yang belum melek terkait itu gitu. Oke, baik. Ini termasuk saya juga nih. Jadi saya tercerahkan banget. Tercerahkan sekali ini ceritanya. Nah, ini menjadi menarik nih Kak. Kalau misalnya terkait dengan saham, tentunya kita harus rajin-rajin dan pintar-pintarnya membaca peluang ya. Nah, untuk membaca peluang itu kan pasti ada suatu strategi ataupun sistem yang digunakan. Salah satunya mungkin saya pernah dengar itu ada quantitative trade system kalau nggak salah. Itu apa sih Kak? Dan mungkin untuk membaca peluang tuh kira-kira ada tips and triknya nggak Kak? Oke, sebenarnya sebelum masuk ke sana, di pasar saham itu kan secara umum ya orang masuk ke pasar saham itu dengan 2 tujuan. Ada yang memang untuk investasi jangka panjang, ada yang untuk memang jual beli untuk dapat yang namanya capital gain ya, selisih jual dengan selisih beli dengan selisih jual. Nah, quantitative trading system itu pertama kali dicetuskan oleh seorang kriptografi namanya James Harris Simon ya, biasa dipanggil James Simon. Itu dulu dia kriptografi dari NSA. Nah kemudian dia rekrut ilmuwan-ilmuwan pintar dari rekan-rekan dia waktu kuliah gitu. Kemudian dia bikin sistem untuk menemukan probabilitas. Jadi quantitative trading itu bicara dengan ya atau tidak. Nah sebenarnya secara prinsip dasarnya, jadi dia itu menghitung probabilitas
suatu pergerakan saham berdasarkan historical data yang telah dimiliki saham tersebut. Nah, itu yang secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Di belakangnya sebenarnya ada algoritma yang mereka buat untuk bisa ketemu rumusan atau metode-metodenya. Nah, kalau di Indonesia sendiri boleh sebut brand nggak nih? Nggak boleh ya, nanti disensor aja. Sensor aja. Nah, 2019 saya pertama kali kenal metode tersebut, quantitative trading system, itu belajar di itulah. Oke. Nah, 2019 ini kebetulan saya sejak kuliah kan seneng sedikit-sedikit pemrograman tuh. Saya coba sempat buat juga. IX ya Kak ya? Ya, saya sempat buat, saya namanya AISA 1.0. AISA itu satu program yang memang dia basisnya itu basis algoritmik untuk menemukan saham-saham yang memang berpotensi rebound. Jadi supaya early untuk kita masuk, kemudian early untuk kita sell sebelum saham itu patah trennya. Kurang lebih sih singkatnya seperti itu. Nah, cuma dibalik daripada quantitative trading system itu memang ada satu syarat yang tidak bisa dilanggar. Apa itu? Kedisiplinan. Kenapa? Karena yang namanya algoritma itu kan sangat straight ya. Ketika memang dia mengharuskan ya masuk sekarang ya kita masuk, kemudian ketika dia menginformasikan sell karena trennya misalnya sudah patah, itu kita jual juga saat itu. Dan fun fact-nya adalah James Simon ini itu dia kekayaannya kalau dibandingkan secara portofolio pencapaiannya itu 200 kali lipat pertumbuhan portofolionya dibanding Warren Buffett. Itu teman-teman bisa cek nanti ya, James Harris Simon. Itu menarik sebenarnya. Itu 2019 saya mulai itu, dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi salah satu metode saya di pasar modal baik IHSG maupun di New York Stock Exchange. Wow, keren banget. Gitu. Oke. Itu terkait quantitative trading system sih. Baik, terima kasih Kak. Mungkin Kak Raffi ingin menambahkan? Oke, jadi kan kalau Mas Idam ini banyaknya dia main trading ya. Ya. Kalau kan Mas Idam tuh udah mention di awal ya bahwa emang orang tuh ada dua tipe, ada yang emang trader, ada yang investor. Oke. Nah, kebetulan aku tipe yang kedua ini, yang si investor ini. Jadi memang kan kalau di pasar modal keuntungan itu ada dua jenis, ada dividen dan capital gain. Betul. Capital gain itu kan tadi yang sudah dibahas ya, selisih harga jual dan harga beli. Dan kalau dividen itu adalah memang keuntungan rutin dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham itu, gitu. Saham perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau di investor, sebagai investor, prinsip investasi kita ngejar dua-duanya. Cuman caranya bagaimana? Bukan dengan transaksi gitu. Beda dengan sistemnya trading. Kita enggak. Kalau bahasa kita fundamental itu emang yang udah fundamental is the king lah. The lord of all gitu, fundamental. Kenapa? Karena kita kalau udah yakin nih suatu perusahaan ini apakah dia bagus nih perusahaannya secara laporan keuangannya dengan rasio-rasio yang bisa kita gunakan, banyak rasionya, dan kita yakin bahwa performa perusahaan ini akan menghasilkan ya profit yang bagus, berpeluang juga lah ya, berpeluang ya. banyak lah, berpeluangnya banyak. Nah, kita akan pilih saham-saham yang seperti itu. Dan kebanyakan memang mereka ada di jajaran blue chip ya, atau yang tadi kapitalisasi marketnya besar gitu. Emang perusahaan besar lah, yang namanya udah bisa kita lihat lah istilahnya. Kalau bahasa sekali lagi Pak Lo Keng Hong itu beli saham yang kalau kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita lihat produknya. Contoh, kita bangun tidur, aduh mau mie, oh ya beli saham Indofood lah. Kita keluar rumah, ngelihat jalan, yang bangun siapa sih? Wika, oh ya beli saham Wika gitu. Gitu-gitu. Jadi pada dasarnya simpelnya seperti itu. Yang artinya kita tuh bisa melihat sendiri atau kita bisa yakin bahwa kita membeli sesuatu yang kita tahu gitu. And based on what you like ya. Ya, benar preferensi. Oke. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak atas tipsnya. Namun sebelum kita akhiri nih perbincangan, aku pengen tahu banget nih terkait dengan tips-tips khususnya terkait dengan kalau misalnya kita lihat di persahaman ataupun investasi saham kan ada grafik-grafik ya kak. Itu sebenarnya apa sih? Dan juga mungkin gimana kemudian kita bisa memilih sekuritas yang paling tepat. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita tahu nih
untuk update ya pergerakan dan gimana kita kemudian bisa tahu untuk tahu dan rajin kali ya, rajin untuk update ini udah kayak gini nih, misalnya tadi kalau kakak bilang sedang dalam masa jenuh ataupun udah harus ditarik atau gimana, itu sebenarnya gimana sih Kak? Boleh dijelasin? Aku mungkin pertanyaan pertama tadi. Oke. Sebenarnya pergerakan harga dan lain sebagainya itu biasanya lebih digunakan untuk teman-teman atau misalkan para analis yang memang berdasarkan metode analisa teknikal ya. Oh. Jadi chart atau grafik harga itu sebenarnya historical daripada harga yang pernah terjadi itu sih. Jadi contoh misalkan saham A, nah saham A itu pernah ada di harga berapa aja, itu akan tertuang dalam grafik harga tersebut, dan sekarang ada di harga berapa itu yang tercantum di grafik harganya. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan kedua terkait pemilihan sekuritas ya. Nah, sebenarnya untuk mengevaluasi atau misalkan kita review daripada sekuritas apa yang baik, itu bisa kita lihat juga dari pertama biasanya sih kita kalau seorang trader gitu ya, kita melihat dari fee jual dan fee belinya. Tentu kan kita pilih yang terkecil lah, karena transaksi yang traders lakukan itu kan cenderung banyak ya dalam satu harinya itu. Dan untuk pemilihan berikutnya biasanya kita lihat juga dari sisi likuiditasnya. Seberapa cepat misalkan kita melakukan deposit masuk ke akun kita, dan seberapa cepat juga ketika kita withdraw masuk ke rekening kita. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang sudah zaman era digital ya. Jadi review itu udah bisa dari berbagai sudut pandang. Itu jadi apa yang orang review terhadap sesuatu itu bisa jadi bahan pertimbangan kita juga untuk kita pakai atau enggak jasa tersebut gitu. Oke, pertanyaan ketiga mungkin dari Mas Raffi bisa menambahkan. Pertanyaan ketiga tadi lebih ke Rajin-rajinnya ngeliat di mana sih peluang-peluang tuh Kak? Oke, gini. Jadi mungkin kalau aku sebut ya, kita nyebutnya kalau orang-orang seperti Mas Idam, para trader ini ya teknikalis, kalau aku lebih ke fundamentalis. Oke. Jadi emang konsepnya kan yang satu emang ngandelin teknikal, yang tadi dibilang grafik lah apa segala macem gitu. Kalau kita kan lebih ke percaya bahwa jika suatu perusahaan performanya bagus ya udah gitu, yakin aja. Jadi emang kita konsepnya beli tidur. Jadi nggak yang kayak waduh anteng setiap hari, ini harus ini nih jual beli, nggak. Karena apa, kita dari awal sudah yakin bahwa kita nggak beli kucing dalam karung. Kita sudah yakin perusahaan bagus, dia bertumbuh setiap tahunnya, ya udah kita beli, kita tidur, kita bangun lagi, udah naik segini, ya udahlah tidur lagi, bangun lagi, udah naik segini lagi gitu. Jadi emang konsepnya akan beda ya. Jadi emang perspektifnya sekali lagi tadi kalau Mas Idam lebih ke trading fee-nya nih penting apa segala macam. Kalau karena konsep fundamentalis atau investor tadi konsepnya gitu, tidur bangun ngecek doang, ya kita sebenarnya tidak terlalu memprioritaskan hal tersebut gitu. Jadi emang ya yang kadang bahkan kalau aku pribadi sekuritas itu milihnya yang suka aja platformnya. Kadang kita ada nih sekuritas yang terkenal bagus apa segala macam, cuman secara platformnya kita pusing bacanya nih. Terlalu ada yang kayak karena terlalu detail jadi pusing bacanya. Ada yang justru karena sederhana, gini gitu ngeliatin gampang gitu, enak gitu, segala macam. Dan juga memang kita harus lihat juga performa si sekuritasnya, karena kita pasti ada kan selalu top 10 sekuritas di Indonesia apa aja. Nah itu biasanya kita paling aman sih naruh di sana. Janganlah kayak sekuritas yang namanya kita nggak pernah denger gitu, kayak lalala ye sekuritas terus tiba-tiba naruh situ. Itu sih kalau bodong ya resiko kita. Berarti tetap kayak tadi Kak Idam bilang ya, bahwa kita harus lihat review-review juga. Iya benar. Knowledge itu penting banget nih teman-teman, mindset ya, itu yang harus teman-teman nomor satukan dulu gitu. Jadi mungkin kalau dari kakak-kakak ingin memberikan tambahan atau ingin memberikan saran nih kepada teman-teman sebelum kita akhiri video ini, silakan kakak-kakak. Investasi saham sekarang. Sekarang banget ya. Nonton video langsung telepon sekuritas, halo gimana cara daftar? Udah daftar langsung. Jadi Kak Idam silakan. Setuju ya tadi dengan Kak Raffi, jangan sampai tadi aku sempat singgung juga ada lost opportunity ya.
Terus poinnya sih sebenarnya yang berikutnya ketika misalkan nanti sudah mulai, tolong jangan sampai greedy, itu aja sih. Karena greedy bisa menghancurkan segalanya. Bener-bener. Betul, karena Bener-bener. tadi gitu ya Kak, saham itu kan beresiko, kadang naik, kadang turun. Betul. Jadi kita tetap harus pelan-pelan lah Betul. ibaratnya, sambil belajar, sambil nemu oh ya ternyata ini lebih menjanjikan, ini lebih atau lebih tidak beresiko, seperti itu ya Kak ya. Betul. Iya, betul. Oke. Baik, mungkin sekian dulu ya kakak-kakak. Terima kasih banyak nih pembahasan yang sangat luar biasa. Bagi saya yang pemula ini udah langsung, kalau tadi Kak Raffi bilang investlah di hal yang kamu suka. Ini saya suka es krim nih. bisa. Diamond ada. Ya, habis ini banget nih. Baik, terima kasih banyak Kak Raffi dan Kak Sama-sama. Idam atas ilmunya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ini ya, ilmu dan juga knowledge yang baru nih terkait dengan sharing-sharing dari Kak Idam dan Kak Raffi ini. Baik teman-teman, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di Taxam Talks berikutnya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang informasi perpajakan, teman-teman bisa mengakses di video kami di YouTube channel kami ataupun di media sosial kami yang lainnya. Taxam Talks, Tax and Everything in Between.